Bab 1, yakni manusia, tempat, dan lingkungannya. Tujuan pembelajaran yang pertama, menjelaskan konsep antar ruang dan interaksinya. Yang kedua, menjelaskan pengertian dari peta. Yang ketiga, menyebutkan komponen dari peta. Dan yang keempat, mendeskripsikan persebaran sumber daya alam di Indonesia. Ruang adalah tempat di permukaan bumi secara keseluruhan ataupun yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Perbedaan interaksi antar ruang ini menyebabkan yang pertama, mobilitas penduduk atau perpindahan penduduk. Penyebab kedua yaitu transportasi. Yang ketiga adalah komunikasi. Syarat terjadinya interaksi antar ruang. Yang pertama, saling melengkapi atau komplementer. Terjadi jika ada wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkan. Ini contohnya, misalkan di wilayah A itu memiliki keunggulan sayuran. Maka keunggulan A juga membutuhkan ke wilayah B, karena wilayah B memiliki keunggulan ikan. Begitu pula dengan wilayah B. Wilayah B membutuhkan wilayah A untuk membeli sayur. Yang kedua, kesempatan antara, yaitu dikarenakan lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Nah, kalian bisa baca itu diagramnya. Keterangannya, apabila tanda panahnya tidak putus-putus, maka interaksinya kuat. Apabila patah-patah, maka interaksinya itu lemah. Yang ketiga, keadaan dapat diserahkan atau dipindahkan, yaitu transferability. Ini ada contohnya. Contoh, seseorang akan menjual sayuran dari wilayah A ke wilayah B, namun jalan menuju wilayah B itu mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya orang tersebut tidak jadi menjual sayur ke wilayah B. Kemudian peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi dari suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Sebelah kanan itu ada komponen dari peta, ada judul, insert, petunjuk arah, skala, dan sebagainya. Gambar peta negara Indonesia. Negara Indonesia itu terdiri dari 5 pulau besar. Indonesia terletak antara 9 derajat BT sampai 141 derajat BT sampai 6 derajat LU sampai 11 derajat LS. Kekayaan alam di Indonesia. Nah, di situ ada gambar puncak Kartens yang ada di Irian Jaya. Kemudian di sampingnya itu ada tambang emas yang ada di Timika. Di bawahnya itu adalah Raja Ampat, ada di Papua. Dan di situ juga ada Candi Borobudur yang ada di Magelang, Jawa Tengah. Kekayaan alam Indonesia yang lainnya yaitu Indonesia terkenal sebagai kepulauan maritim, yakni banyak lautan. Makanya orangnya banyak yang menjadi nelayan. Kemudian di situ ada perkebunan teh, ada industri kayu karena Indonesia banyak hutannya. Dan yang terakhir adalah Indonesia sebagai negara agraris, maka banyak yang menjadi petani. Pegunungan dan hutan sebagai paru-paru bumi yang menyimpan banyak sumber daya air. Selanjutnya di sini ada peta tentang bentuk permukaan bumi Indonesia.
Nah, di slide akhir ini kalian akan menemukan aktivitas kelompok. Jadi satu kelompoknya kalian bisa membagi menjadi 3 orang siswa. Nah, di setiap kelompok itu mencari peta persebaran keunggulan sumber daya alam di Indonesia. Setelah itu, kalian bisa menggambarnya di kertas A3 di buku gambar ya. Kalau sudah selesai bisa dikumpulkan ke pendamping.